Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Sari menarik napas panjang, merapikan dagangannya yang tinggal sedikit. Hari ini dagangan gorengannya tidak terlalu laku. Beberapa tahu dan tempe goreng masih tersisa di keranjang kecilnya. Ya, besok-besok harus dikurangi lagi jumlahnya. Gumamnya pelan. Sejak kecil, hidup Sari memang serba kekurangan. Ayahnya sudah lama meninggal, dan ibunya pun sakit-sakitan sebelum akhirnya berpulang beberapa tahun lalu. Sejak itu, dia harus berjuang sendiri. Setiap hari dia bekerja serabutan, mencuci pakaian tetangga, berjualan gorengan di pasar, bahkan terkadang membantu di warung makan. Meski hidupnya berat, Sari tidak pernah mengeluh. Dia selalu berusaha tersenyum dan tetap berbuat baik. Jika ada tetangga yang butuh bantuan, dia tak ragu menolong walaupun dirinya sendiri sedang kesulitan. Kita hidup harus saling bantu, begitu kata ibunya dulu, dan itu selalu diingatnya. Malam ini, dia berjalan pulang dengan langkah lesu. Jalanan sudah mulai sepi, hanya sesekali ada motor yang melintas. Saat melewati gang sempit menuju rumah kontrakannya, matanya menangkap sesuatu di tengah jalan. Seekor kura-kura kecil tergeletak di aspal. Sori berhenti, lalu mendekatinya. Awalnya dia ragu, tapi saat melihat lebih dekat, hatinya mencelos. Kengk, kura-kura itu retak, dan ada bekas darah di sekitar tubuhnya. Sari langsung jongkok dan menyentuh kura-kura itu. Tubuhnya masih hangat, meski nyaris tak bergerak. Ya Allah, kasihan banget, bestik. Dia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada kendaraan yang mendekat. Lalu dengan hati-hati mengangkat kura-kura itu, dibawanya kura-kura itu ke pinggir jalan, diletakkan di telapak tangannya. Sari tidak tahu harus bagaimana. Kalau aku tinggalin di sini, nanti dia mati, pikirnya. Akhirnya, tanpa banyak pertimbangan, dia memasukkan kura-kura itu ke dalam tas kecilnya dan melanjutkan perjalanan pulang di dalam hoti. Dia hanya berharap satu hal, semoga kura-kura kecil ini. Besok, Sari membuka pintu kontrakannya yang sempit dan pengap. Rumahnya hanya terdiri dari satu ruangan kecil dengan kasur tipis di pojokan, meja makan sederhana, dan rak kayu tempat menyimpan beberapa barang. Meski sederhana, tempat ini sudah cukup. Baginya, dia segera menyalakan lampu dan meletakkan tasnya di lantai. Dengan hati-hati, dia mengeluarkan kura-kura yang tadi ditemukan di jalan. Hewan kecil itu masih diam, sesekali menggerakkan kaki lemah. Sari mengambil mangkuk kecil, mengisinya dengan air hangat, lalu merendam kain bersih di dalamnya. Perlahan, dia membersihkan darah kering di sekitar cangkang kura-kura. Kasian banget kamu, pasti sakit ya, gumamnya sambil menyentuh kepala kura-kura dengan lembut. Saat membersihkan area leher, tangannya tiba berhenti. Matanya membelalak. Di sela-sela kulit kura-kura itu, ada sisik kecil yang mengilap. Awalnya, dia mengira itu pantulan cahaya dari lampu. Tapi saat diperhatikan lagi, warnanya benar-benar berbeda. Bukan coklat atau hijau seperti kura-kura biasa, melainkan emas. Sari mengerutkan dahi. Hah? Kok bisa? Bisiknya. Bingung. Dia menggosoknya pelan, tapi sisik itu tetap bersinar. Ada sesuatu yang aneh dengan kura-kura ini, tapi Sari mengabaikan pikirannya dan kembali fokus pada luka-lukanya. Hari-hari bersama kura-kura Sari, merawat kura-kura itu dengan telaten. Setiap pagi, dia memberi makan sayur-sayuran yang dia punya, meski kadang hanya sisa dari jualannya di pasar. Dia juga mengganti air di wadah kecil tempat kura-kura itu bisa berendam. Setiap hari, hewan kecil itu tampak semakin sehat. Lebih lincah, matanya lebih cerah, dan makannya pun lahap. Suatu pagi, saat Sari sedang membersihkan cangkang kura-kura seperti biasa, dia terkejut lagi. Beberapa sisik di leher dan kakinya rontok. Astaga, kamu kenapa? Sari panik, takut kura-kura itu sakit lagi. Dia mengambil sisik yang rontok itu dan memperhatikannya. Semakin lama dia melihatnya, jantungnya berdegup kencang. Sisik itu tidak seperti kulit biasa, lebih keras, lebih berat, dan berkilauan seperti emas murni. Sari mengusap sisik itu dengan jari. Debu tipis hilang, dan kini ia melihatnya lebih jelas. Ini memang emas sungguhan. Dia menoleh ke kura-kura yang sekarang memandangnya dengan mata bulatnya, seakan memahami kebingungan. Sorry, hewan itu menggerakkan kakinya pelan dan kembali masuk ke wadah airnya. Sari masih memegang sisik emas itu dengan tangan gemetar. Kura-kura apa ini sebenarnya? Bisiknya, masih tak percaya.
Sari duduk di kasurnya sambil terus memandangi sisik emas di tangannya. Cahaya lampu temaram di kontrakannya membuat benda itu semakin berkilauan. Jantungnya masih berdebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Apa ini beneran emas? Gumamnya. Dia menggenggam sisik itu erat. Besok pagi, dia akan mencoba membawa satu ke tukang emas di pasar. Cikebena, mungkin dia bisa mendapatkan sedikit uang untuk membeli makanan yang lebih layak. Menjual sisik emas keesokan harinya. Sari pergi ke pasar dengan perasaan campur aduk. Dia memasukkan sisik emas ke dalam kantong kecil agar tidak menarik. Begitu sampai di kios tukang emas langganannya, dia ragu-ragu sebelum akhirnya mengeluarkan sisik itu dan menyerahkannya ke pemilik kios, Pak Jaya. Pak Jaya menerima benda itu, mengamatinya dengan seksama, lalu mengetuknya pelan dengan alot cash. Dahinya berkerut. Dari mana kamu dapat ini, Sari? Tanyanya curiga. Sari menelan ludah. Itu peninggalan ibu saya. Jawabnya setengah berbohong. Pak Jaya tidak bertanya lebih jauh. Setelah menimbang dan menguji emas itu, dia mengeluarkan sejumlah uang dan menyerahkannya ke Sari. Sari menahan napas saat melihat jumlahnya. Ini lebih dari cukup untuk makan layak selama beberapa minggu. Kalau ada lagi, bawa aja ke sini, kata Pak Jia. Sari mengangguk cepat, lalu segera pergi sebelum menarik perhatian orang lain. Hidup yang mulai berubah dengan uang yang didapat. Sari membeli beras, lauk pauk, dan sedikit keperluan lain yang selama ini sulit ia beli. Dia juga membayar utangnya di warung Burini, yang selama ini sering memberinya utang tanpa bunga. Alhamdulillah, Sari, aku ikut senang kalau kamu udah mulai ada rezeki, kata Burini sambil tersenyum. Sari ikut tersenyum, tapi dalam hatinya masih ada sedikit ketakutan. Dia tidak mau orang-orang tahu sumber rezekinya yang tiba-tiba datang ini. Hari demi hari berlalu, dan Sari menyadari sesuatu yang luar biasa. Sisik emas kura-kura itu terus tumbuh kembali. Setiap beberapa minggu, beberapa sisik kecil rontok, dan itu cukup baginya untuk menjual dan memenuhi kebutuhannya. Sekarang, dia tidak perlu lagi bekerja terlalu keras. Dagangan gorengannya tetap berjalan, tapi dia tidak harus banting tulang seperti dulu. Yang lebih penting, dia tetap hidup sederhana dan tidak serakah setiap kali mendapatkan uang dari emas itu. Dia selalu menyisihkan sebagian untuk membantu orang lain. Dia memberi makanan kepada anak-anak jalanan, membantu tetangga yang sedang kesulitan, dan tetap rendah hati seperti dulu. Namun, tanpa disadarinya, perubahan hidupnya mulai menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Hidup Sari kini jauh lebih baik dari sebelumnya. Meski masih tinggal di kontrakan kecilnya, ia sudah tidak lagi kelaparan atau berhutang di warung. Namun, ia tetap menjaga kesederhanaannya agar tidak menarik perhatian orang-orang. Sayangnya, ada satu hal yang tidak ia sadari. Sekecil apapun perubahan dalam hidup seseorang, lingkungan sekitar pasti akan menyadarinya. Suatu sore, Sari sedang duduk di depan rumah sambil membersihkan lantai. Di tangannya ada beberapa sisik emas kecil yang baru saja ia kumpulkan dari kura-kura. Ia hendak memasukkannya ke dalam kantong kain kecil ketika tiba-tiba terdengar suara seseorang. Sari? Lagi ngapain? Sari tersentak. Ketika menoleh, ia melihat Mbok Inah, tetangga sebelah rumahnya, berdiri sambil membawa kantong belanjaan. Mbok Inah menatap tangannya dengan penuh rasa ingin tahu. Enggak, Mbok, cuma bersihin sesuatu, jawab Sari gugup, buru-buru menyembunyikan sisik emas itu di balik kain lapnya. Namun, Mbok Inah sudah terlanjur melihat kilauan emas di tangan Sari. Meski Sari mencoba mengalihkan pembicaraan, rasa penasaran Mbok Inah tidak langsung hilang. Tak butuh waktu lama, berita tentang Sari yang tiba-tiba berkecukupan mulai menyebar. Ada yang bilang dia menemukan harta karun. Ada pula yang berbisik kalau dia mendapat warisan dari keluarganya yang tidak diketahui. Namun, yang paling berbahaya adalah ketika kabar itu sampai ke telinga seseorang yang dulu sering datang menagih utang ke Sari. Bang Darto, seorang rentenir kejam di kampung itu. Bang Darto adalah lelaki bertubuh besar dengan kumis tebal dan suara menggelegar. Dulu, Sari sering menghindari kejarannya karena tidak mampu membayar utang. Tapi kini, dia mendengar Sari sudah punya banyak uang. Aku penasaran, dari mana si Sari tiba-tiba bisa punya duit? Jangan-jangan ada yang disembunyiin, gumamnya. Bang Darto mulai mengawasi Sari dari jauh. Ia melihat bahwa Sari tidak lagi bekerja sekeras dulu. Dia juga memperhatikan bahwa setiap beberapa minggu, Sari pergi ke pasar dan kembali dengan belanjaan yang cukup banyak. Penasarannya semakin besar, hingga suatu malam, ia membayar seorang anak buahnya
untuk mengintip ke dalam rumah Sari melalui celah jendela. Dan disitulah anak buahnya melihat sesuatu yang tidak biasa. Seekor kura-kura kecil dengan sisik keemasan bersinar samar di bawah cahaya lampu kontrakan Bang Darto tersenyum licik. Jadi ini rahasianya. Malam itu, Sari tidur dengan nyenyak. Kelelahan setelah seharian berjualan membuatnya tidak sadar bahwa ada seseorang yang mengendap-endap di luar rumahnya. Bang Darto bersama dua anak buahnya bergerak dalam kegelapan. Mereka mencongkel jendela dengan hati-hati, memastikan tidak ada suara yang bisa membangunkan penghuni rumah. Begitu jendela terbuka sedikit, salah satu anak buahnya masuk ke dalam dan langsung menuju kandang kura-kura. Dengan tangan cekatan, ia mengangkat kura-kura itu dan memasukkannya ke dalam karung kecil tanpa membuang waktu. Mereka segera kabur. Tak lama setelah itu, Sari terbangun. Ia merasa ada yang aneh. Jantungnya berdetak cepat, seperti firasat buruk sedang menyergapnya. Dengan perasaan tak enak, ia bangkit dari tempat tidur dan melangkah menuju kandang kura-kura. Namun, yang ia temukan hanyalah kandang kosong dengan pintu terbuka lebar. Matanya membelalak. Kura-kura hilang. Sari berlari ke sana kemari di dalam rumahnya, membolak-balik barang-barang dengan panik. Dia merangkak ke bawah meja, mengintip ke balik lemari, bahkan membuka pintu kontrakan dan melihat keluar. Berharap kura kecil itu ada di dekat rumah. Namun, hasilnya nihil. Napas Sari tersengal. Jantungnya berdebar kencang. Ya Allah, siapa yang mengambilnya? Gumamnya, berusaha menahan tangis. Dia mencoba berpikir jernih. Pintu rumah terkunci, tapi jendela terbuka sedikit. Sepertinya seseorang masuk dari sana. Apakah ada orang yang tahu tentang kura-kura itu? Sari langsung teringat percakapan dengan Bo Inah beberapa hari lalu. Sejak saat itu, banyak orang mulai melihatnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Mungkinkah seseorang mengawasinya? Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan selain pasrah. Hari-hari berlalu dalam kecemasan dan kesedihan. Sari tidak berani melaporkan pencurian ini ke siapapun. Bagaimana dia bisa menjelaskan bahwa kura-kura yang dicuri itu memiliki sisik emas? Orang pasti menganggapnya gila. Suatu sore, saat dia sedang duduk termenung di depan rumah, seorang ibu-ibu tetangga datang menghampiri Sari. "Kamu udah dengar berita dari desa sebelah belum?" tanya wanita itu. Sari mengangkat wajah. "Berita apa, Bu?" "Katanya ada laki-laki yang bawa kura-kura emas ke pasar, mau dijual ke orang kota. Tapi anehnya, pas dia mau kasih lihat ke pembeli, kura-kuranya tiba-tiba hilang dari genggamannya. Semua orang di sana sampai bingung nyariin, tapi nggak ketemu." Jelas ibu itu sambil berbisik, seolah takut ada yang mendengar. Sari terperanjat, jantungnya berdetak lebih cepat. "Beneran, Bu?" "Iya, orang yang bawa kura-kura itu katanya rentenir dari kampung sini. Kamu pasti tahu orangnya." "Sorry, Bang Darto." Jadi dia pelakunya. Dialah yang mencuri kura-kura itu. Namun, mendengar bahwa kura-kura itu menghilang begitu saja membuat hatinya lebih tenang. Mungkin, entah bagaimana, kura-kura itu berhasil kabur. Tapi kemana? Sari berjalan pulang dengan perasaan campur aduk. Hatinya terasa kosong. Selama ini, kura-kura itu bukan hanya membawa keberuntungan baginya, tapi juga sudah seperti teman di tengah kesepiannya. Kini, dia kembali sendiri. Namun, saat duduk di dalam rumahnya, ia mulai merenung. Dia melihat sekeliling dapur kesilnya, yang kini punya cukup bahan makanan, utang-utang yang sudah lunas, dan baju baru yang bisa ia beli untuk menggantikan pakaian lamanya yang sudah usang. Benar, kura-kura itu sudah hilang. Tapi berkatnya, hidup Sari sudah jauh lebih baik, dan lebih dari itu, dia menyadari sesuatu. Rezeki bukan cuma soal uang dan harta. Kebahagiaan juga datang dari hal-hal kecil, makan tanpa cemas keesokan harinya, bisa membantu orang lain, dan tidur dengan tenang tanpa dihantui utang. Sari menghela napas panjang dan tersenyum kecil. "Terima kasih, kura-kura kecil. Aku harap kamu baik-baik saja, dimanapun kamu berada." Malam itu, Sari tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya setelah sekian hari, hatinya merasa damai. Beberapa bulan telah berlalu sejak hilangnya kura-kura emas dari hidup Sari. Kini, hidupnya kembali sederhana. Seperti dulu, ia tetap berjualan gorengan di pasar, tetap tinggal di kontrakan kecilnya, dan tetap berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Namun, ada satu hal yang berbeda. Kini, Sari menjalani hidupnya tanpa rasa takut, tanpa kekhawatiran akan kelaparan,
dan tanpa dendam pada siapapun. Dia sudah menerima semuanya sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Suatu sore, setelah seharian berjualan, Sari memutuskan untuk berjalan-jalan di tepi sungai dekat desa. Ia suka datang ke tempat itu untuk menenangkan pikiran, menikmati semilir angin yang berhembus di antara pepohonan. Langkahnya pelan menyusuri tepian sungai yang tenang. Cahaya matahari senja memantul di permukaan air, menciptakan kilauan keemasan yang indah. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang familiar. Seekor kura-kura muncul di permukaan air. Matanya membelalak. Kura-kura itu tidak seperti kura-kura biasa. Cahaya keemasan berkilauan dari tubuhnya, dari sisik-sisik yang menempel di cangkangnya. Sari menahan napas. Itu dia. Kura-kura emas itu menatapnya dari kejauhan. Mereka saling berpandangan selama beberapa detik, seolah-olah kura-kura itu sedang menyampaikan sesuatu. Lalu, perlahan, kura-kura itu mulai berenang menjauh. Sari tersenyum, matanya berkaca-kaca. Dia tahu kura-kura itu baik-baik saja. Sari berdiri di tepi sungai, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Dalam hatinya, dia merasa damai. Dulu, dia mengira kebahagiaan datang dari emas dan harta benda. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari hal-hal yang lebih sederhana, dari ketulusan, dari keberanian untuk berbuat baik, dan dari hati yang ikhlas menerima segala sesuatu yang datang dan pergi. Dia mungkin tidak lagi memiliki kura-kura emosi, tapi dia tidak menyesali apapun, karena kebaikan yang telah dia lakukan telah mengubah hidupnya, dan itu lebih berharga daripada emus manapun. Sari menghela napas panjang, lalu melangkah pulang dengan senyum di wajahnya.